Sahabat Malaysia, sebagai pengamat luar negeri khusus pasal negeri jiran Malaysia, kali ini saya hendak membahas kebangkrutan negara Sri Lanka yang juga mungkin bakal menyusul beberapa negara lainnya. Lalu apakah Malaysia juga termasuk negara yang bakal menyusul Sri Lanka masuk jurang kebangkrutan? Sri Lanka memang saat ini tengah menjadi perhatian publik dunia karena dilanda krisis ekonomi yang sangat parah sehingga menyebabkan bangkrut, tidak mempunyai devisa negara untuk mengimpor bahan bakar dan pangan, serta gagal bayar hutang luar negeri. Akibat dari itu semua, rakyat Sri Lanka menjadi murka dan mengamuk sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana yang ujungnya adalah Presiden Sri Lanka sampai ketakutan lalu melarikan diri ke luar negeri. Sri Lanka memang sudah bangkrut total, namun ada beberapa negara yang juga terancam bangkrut akibat resesi ekonomi yang parah lalu menyebabkan inflasi tinggi yang ditandai dengan kenaikan harga barang yang melonjak tinggi. Di antara negara-negara yang dilanda krisis ekonomi berat dan berinflasi tinggi lalu terancam bangkrut itu diantaranya yaitu Pakistan, Afghanistan, Zimbabwe, Turki, Afrika Selatan, Mesir, Argentina, dan lain sebagainya. Syukur Alhamdulillah ternyata Malaysia berada di luar daftar negara yang terancam kebangkrutan. Menurut info dari b.harian.com.my, dampak krisis ekonomi Sri Lanka terhadap ekonomi global dan Malaysia khususnya minimal, dan sulit bagi negara itu untuk jatuh ke dalam konflik yang sama dengan negara Asia Selatan, kata para analis. Profesor Ekonomi Sunway University, Dr. Yeah Kim Leng, mengatakan meskipun Sri Lanka memiliki banyak kesamaan sejarah, budaya dan ekonomi dengan negara tersebut, Malaysia melompat maju dalam hal pendapatan per kapita dan industri, setelah periode stabilitas yang panjang dan manajemen ekonomi makro yang kuat. Dia mengatakan meskipun tingkat utang meningkat, sebagian besar pinjaman dalam mata uang ringgit dan utang dalam negeri tidak rentan terhadap default, tidak seperti Sri Lanka yang meminjam banyak dalam mata uang asing. Selain itu, jelasnya cadangan devisa Malaysia tetap pada tingkat yang nyaman setara dengan 6-7 bulan impor barang dan jasa, sementara cadangan Sri Lanka diliputi pembayaran utang luar negeri serta peningkatan impor bahan bakar. Sebagai pengekspor bersih minyak mentah dan gas, Malaysia dilindungi dari kenaikan harga minyak yang dipicu oleh perang di Ukraina dan sanksi yang dikenakan pada Rusia. Seperti kebanyakan negara, basis fiskal Malaysia telah memburuk setelah pengeluaran pandemi COVID-19, tetapi ekonomi yang terdiversifikasi dan sektor ekspor yang besar ditambah dengan surplus tabungan domestik yang melebar menjadi 3 hingga 4% dari produk domestik bruto (PDB) telah meninggalkan negara itu dengan kurang rentan terhadap utang luar negeri atau krisis neraca pembayaran, katanya kepada BH. Krisis ekonomi Sri Lanka diperparah ketika negara itu tidak mampu lagi membayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar dolar (RM216,78 miliar) setelah cadangan negara itu anjlok ke rekor terendah. Dosen Ekonomi Universiti Utara Malaysia Associate Profesor Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, berpandangan bahwa dampak krisis ekonomi Sri Lanka terhadap perekonomian global adalah minimal, begitu pula dampaknya terhadap perekonomian Malaysia yang terlihat menjadi cukup terbatas. Menurut statistik dari Perusahaan Pengembangan Perdagangan Eksternal Malaysia (MATRADE), dia mengatakan ekspor Malaysia ke Sri Lanka pada tahun 2021 bernilai RM3,02 miliar, sementara impor mencapai RM321,84 juta. Nilai investasi bilateral juga tidak terlalu signifikan. Meski Sri Lanka bergantung pada sektor pariwisata dalam perekonomiannya, namun dampaknya terhadap perekonomian dunia juga tidak terlalu signifikan, ujarnya. Irwan Shah mengatakan, jika melihat apa yang terjadi pada perekonomian Sri Lanka itu karena pengelolaan ekonomi yang pruden, terutama dalam hal keuangan publik yang mengakibatkan defisit ganda dan harus bergantung pada pinjaman luar negeri. Dengan demikian, kata dia, jelas ciri-ciri tersebut tidak hadir dalam konteks perekonomian Malaysia yang terakhir mengalami defisit ganda sekitar akhir 1980-an.
Perekonomian Malaysia juga telah terkelola dengan baik dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, dengan tingkat defisit berhasil diturunkan dari 6,7% pada 2009 menjadi 3% pada 2017. Pada 2010 hingga 2017, ekonomi Malaysia berhasil tumbuh rata-rata 5,5% per tahun. Rasio utang terhadap PDB juga terkendali di 48,7% pada kuartal I 2018, katanya. Irwan Shah mengatakan, ciri penting yang membedakan perekonomian Sri Lanka dan Malaysia adalah tingginya tingkat kedaulatan moneter negara ini. Dia mengatakan itu karena lebih dari 90% pinjaman atau utang negara berasal dari sumber dalam negeri dan hanya sebagian kecil yang berasal dari sumber eksternal. Jadi, kemungkinan Malaysia menjadi seperti yang terjadi pada ekonomi Sri Lanka saat ini sangat kecil, katanya. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Islam Malaysia BHD, Dr. Mo Afzanizam Abdul Rashid mengatakan krisis ekonomi di Sri Lanka diperkirakan tidak akan berdampak langsung karena eksposur Malaysia dalam perdagangan internasional sangat rendah. Ia berpandangan bahwa krisis di Sri Lanka dapat memberikan pelajaran bahwa manajemen ekonomi yang transparan dan bebas korupsi adalah elemen terpenting untuk memastikan bahwa suatu negara akan terus makmur dan harmonis. Dikatakannya, sangat penting bagi tata kelola ekonomi yang baik lengkap dengan mekanisme check and balance dan setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab harus jujur menjalankan tugas yang dipercayakan. Ketika ada penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang meluas, distribusi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien. Dengan kata lain, terjadi pemborosan dan tentunya akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung masyarakat karena harga barang semakin mahal dan produktivitas menurun, ujarnya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.